setiap pagi di kereta yang sama, gue lihat dua tipe orang. Yang satu melamun lihat jendela, mikirin deadline atau rapat berikutnya. Berharap hari ini rasanya worth it aja. Yang satu lagi, matanya kosong banget, kayak besok di dalam diri mereka udah habis. Mereka hirup udara yang sama, lewati jalan yang sama, tapi hidup kok rasanya beda banget ya. Mungkin lo juga ngerasain. Ada hari-hari yang enteng dan penuh, ada hari-hari yang berat banget. Kita semua kan pengen hidup, nikmatin semangkok ramen hangat abis kerja seharian, ketawa sampai perut sakit, rasain hangatnya matahari di musim semi. Hal-hal kecil itu ngingetin kita bahwa hidup itu hadiah. Tapi ada kalanya, mikirin besok lagi itu rasanya nggak mungkin. Itu bukan kelemahan atau kegagalan. Itu suara sakit yang udah terlalu keras. Sakit karena merasa sendiri di tengah keramaian. Atau merasa hidup kita nggak penting buat siapa-siapa. Jadi kalau keinginan untuk hidup udah built-in dalam diri kita, kenapa bisa kebalikannya yang terasa? Mungkin di suatu titik, cerita tentang nilai hidup kita diam-diam ditulis ulang. Bukan sama kebenaran, tapi sama rasa sakit. Pernah nggak sih luka kertas kecil bisa bikin sebel seharian? Nyeri kecil tiba-tiba jadi pusat perhatian. Sakit emang gitu, mempersempit dunia kita. Psikolog nyebut ini penyempitan kognitif. Waktu kita terluka, fokus kita mengerucut kayak kamera zoom in. Hewan juga gitu. Yang terluka cuma notice lukanya. Buat kita, lukanya bisa malu, kehilangan, atau kesepian yang dalam banget. Tiba-tiba hidup yang lain jadi jauh dan redup. Sakit juga bertindak kayak filter. Dia atur ulang memori, bikin tertawaan kita dulu jadi bisu, dan sorotin setiap kegagalan kecil. Dia cerita yang rasanya bener banget. Lo sendiri, sakitnya akan terus-terusan. Lo nggak penting. Karena ceritanya kayak nyata, kita pun hidup di dalamnya. Tapi apa itu cerita lengkapnya? Gimana kalau editor yang namanya sakit ini ngilangin beberapa bab? Kebaikan-kebaikan kecil, kekuatan yang lo lupa lo punya, pagi-pagi yang datang setelah malam, yang lo kira nggak akan berakhir. Ada puisi pendek dari Master Haiku Matsuo Basho yang banyak orang Jepang tahu. Kolam tua, seekor katak melompat, suara air. Coba bayangin, kolamnya tenang, terus cipratan. Hanya satu gangguan, bukan seluruh lautan. Haiku itu dengan lembut nunjukin bahwa suara atau sakit yang tiba-tiba bisa terasa besar. Tapi dia nggak hapus kedalaman ketenangan yang ada di sana. Dari perspektif Kristen, ketenangan itu mengisyaratkan realitas yang berbeda di bawah luka terbesar kita. Perasaan bahwa hidup lo penting, bahkan ketika editor bilang sebaliknya. Sakit mungkin mengubah cara lo melihat sesuatu untuk sementara, tapi dia nggak berhak nulis seluruh cerita. Mungkin pertanyaan berani yang bisa lo coba pelan-pelan adalah, apalagi yang mungkin benar tentang hidup lo yang editor sakit ini tinggalkan? Pernah nggak seseorang ngomong atau ngelakuin hal kecil yang nempel di lo bertahun-tahun? Mungkin guru yang bilang, lo jago di ini waktu lo ragu. Atau temen lama yang notice waktu lo lagi susah dan cuma duduk di samping lo tanpa perlu ngomong apa-apa. Momen itu jadi bagian dari siapa lo, kan? Sekarang coba pikirin, lo mungkin juga udah ngelakuin itu buat orang lain tanpa sadar. Kata-kata baik, senyuman, sedikit dorongan, momen-momen kecil itu bergaung kayak batu dilempar ke air tenang. Dalam budaya Jepang, ada konsep en, benang tak kasat mata yang nyambungin orang lewat pengalaman bersama. Hidup lo nyentuh orang lain dengan cara yang mungkin nggak pernah lo lihat. Kalau tiba-tiba lo hilang, itu bukan cuma ketiadaan. Itu ninggalin lubang yang unik dan nggak bisa diisi di jaring N yang nyambungin orang. Terus ada kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah pakai emas. Kita kagumi itu bukan karena dia nutupin retakannya, tapi karena dia nunjukin bagaimana sesuatu yang pernah rusak bisa jadi lebih cantik. Gimana kalau luka-luka lo, kekecewaan, patah hati adalah bagian yang bikin cerita lo berharga?
Bukan karena sakit itu baik, tapi karena penyembuhan itu ungkapin kekuatan. Dari perspektif Kristen, keindahan ini bukan kebetulan. Lo diciptain dengan sengaja, dan hidup lo punya makna yang jauh melampaui yang bisa lo lihat. Dalam sepanjang sejarah, nggak pernah ada yang punya campuran pemikiran, perasaan, dan pengalaman yang persis kayak lo. Itu nggak harus terasa kayak tekanan, bisa jadi penghiburan yang tenang. Hidup lo dengan semua retakan dan garis emasnya nggak bisa diganti. Pernah nggak notice, waktu sakit menguasai, setiap pikiran rasanya difilter lewat lensa sempit dan abu-abu. Kayak satu suara penderitaan yang pegang mikrofon dan tenggelamin yang lain. Psikolog nyebut ini penyempitan kognitif, dan itu wajar. Pikiran lu cuma mencoba lindungin lu, tapi kadang editor sakit bikin hidup terasa lebih kecil dari yang sebenarnya. Satu cara untuk ubah pembicaraan bukan dengan langsung memperbaiki rasa sakit, tapi dengan mengecilkan volumenya sehingga suara lain bisa kedengaran. Mungkin dengan bicara sama orang yang lo percaya, temen, hotline, atau bahkan terapis. Dalam budaya Jepang, nyari bantuan kadang dianggap ngaku lemah. Tapi itu sebenarnya tindakan keberanian yang tenang. Minta pendapat kedua tentang hidup lo sendiri ketika editor utamanya compromised. Lo juga bisa mulai notice bukti-bukti kecil, kehangatan matahari pagi di wajah, senyuman sopan tetangga, lagu yang bikin dada lo lega sesaat. Kebenaran-kebenaran kecil ini mungkin kelihatan sepele, tapi diam-diam mereka nentang cerita si editor. Mereka ngingetin lo bahwa hidup punya momen-momen yang worth it buat diperhatiin, bahkan di masa paling kelam. Gue nggak minta lo terima teori besar atau ide muluk. Coba pertimbangkan satu kemungkinan. Gimana kalau suara yang bilang lo nggak penting itu salah? Gimana kalau fakta bahwa lo bahkan bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini nunjukin bahwa lo peduli lebih dalam dari yang lo sadari tentang hidup, makna, dan hubungan? Bahkan bunga sakura mengingetin kita, mereka mekar sebentar, cantik, lalu gugur, tapi setiap bunga ninggalin jejak di musimnya, dampak tenang yang nyentuh siapa aja yang notice. Dari perspektif Kristen, hidup lo kayak bunga itu unik, nggak tergantikan, dan bisa ninggalin bekas yang langgeng di dunia. Bahkan ketika editor mencoba meyakinkan lo sebaliknya. Pernah nggak mikirin hidup lo sebagai sebuah cerita? Bukan yang endingnya tercetak rapi, tapi cerita yang ditulis halaman demi halaman. Kadang dengan tulisan tangan yang tenang dan stabil, kadang dengan tinta yang kabur karena air mata atau catatan tergesa-gesa. Kebenaran yang indah dan sulit adalah kita nggak tahu akhirnya dari awal. Bab yang terasa nggak tertahankan sekarang, yang penuh dengan patah hati, kesepian, atau penyesalan bukan bab terakhir. Masih ada halaman yang belum dibalik, karakter yang belum ditemui, dan momen-momen keindahan tenang yang belum datang. Mungkin membantu kalau bayangin sungai yang mengalir lewat lembah. Kadang airnya deras, menerjang batu, dan rasanya mustahil buat dinavigasi. Tapi bahkan di bagian yang paling bergolak, sungainya terus mengalir, ukir jalannya sendiri, dan memantulkan cahaya di tempat yang belum bisa lo lihat. Hidup lo mirip banget sama sungai itu. Bahkan ketika arusnya terasa overwhelming, alirannya nggak berhenti. Perjalanannya masih berlanjut. Terkadang menggoda buat ngeliat hidup lo sebagai masalah yang harus diselesaikan, sesuatu yang rusak yang perlu diperbaiki. Tapi gimana kalau itu bukan masalah sama sekali? Gimana kalau itu adalah cerita-cerita dengan emas yang tersembunyi di retakannya, nunggu buat bersinar? Luka-luka lo, kesalahan lo, pergumulan lo, mereka nggak ngapus nilai lo. Mereka membentuknya. Mereka bikin cerita lo hanya milik lo sendiri, nggak tergantikan, dan mampu nyentuh orang lain dengan cara yang mungkin nggak pernah lo sadari. Lo nggak harus pahamin semuanya, dan lo nggak harus pura-pura semuanya baik-baik aja. Lo bisa cuman duduk aja dengan gagasan bahwa cerita lo masih ditulis. Dan mungkin aja
Ada tangan yang lebih besar dari lo sendiri yang peduli dengan alur ceritanya, yang bisa tiup harapan ke dalam bab-bab yang terasa kosong. Kalau lo pernah merasa pengen nyerah, mungkin ini undangan yang lembut buat berhenti sebentar, bernapas, dan bayangin, gimana kalau bab selanjutnya lo bisa bawa sesuatu yang indah? Gimana kalau hidup lo dalam semua realitanya yang berantakan, rumit, dan indah, tepat di tempat yang dia butuhkan untuk ninggalin jejak yang cuma lo yang bisa tinggalin? Dan kalau lo lagi bertanya-tanya, apakah tangan yang lebih besar itu nyata? Ya, nggak apa-apa buat nanya. Lebih dari nggak apa-apa, lo bisa ungkapin aja. Permintaan sederhana dan jujur dari tepat di mana lo berada. Tuhan, kalau engkau nyata, tunjukin ke gua. Tunjukin dalam keheningan. Tunjukin lewat seorang teman. Tunjukin secercah emas di retakan itu. Tunjukin ke dia. Tunjukin ke dia. Tunjukin ke kita semua tanda bahwa kita nggak cuma nulis cerita ini sendirian. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Mungkin kamu juga ingin mengenalnya. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang sangat indah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan mencari pengampunan-Mu. Saya berpaling dari dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya untuk memahami kasih dan anugerah-Mu. Saya membutuhkan bimbingan untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbaharui pikiran saya. Bimbinglah saya untuk menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin.